Dilansir Opta, ada statistik yang memberikan gambaran bagus tentang apa yang dilakukan Federico Di Marco pada pertandingan melawan Frosinone kemarin. Nilai expected goal dari gol yang dicetaknya adalah 0,01. Itu merupakan nilai terendah yang pernah tercatat di Serie A untuk satu gol yang dicetak. Sky Sport mengabarkan bahwa setelah kemenangan atas Frosinone dan kembali menduduki puncak klasemen Serie A, pelatih Simone Inzaghi memberikan pemainnya istirahat beberapa hari. Latihan kembali akan dijadwalkan pada hari Rabu dan akan menjadi sesi latihan pertama dalam persiapan mereka untuk pertandingan melawan Juventus pada tanggal 26 November nanti. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa gol Di Marco saat melawan Frosinone membuat Inter mendapatkan kembali posisi teratas dan memberikan gambaran baru tentang bakat hebatnya di lapangan. Di Marco adalah salah satu yang terbaik di Eropa dalam perannya dan manajemen Inter tidak ingin membuang-buang waktu lagi, mereka ingin mempercepat perpanjangan kontraknya. Kesepakatan definitif antara kedua pihak belum tercapai, namun pertemuan dan kontak terus-menerus telah dilakukan dengan Rock Nation sebagai perwakilan Di Marco. Inter akan menaikkan gaji Di Marco dari 2,2 juta euro per musim menjadi 4 juta euro per musim di kontrak barunya. Namun masih ada sesuatu yang harus dilakukan pada bonus dan bagian tetapnya, keyakinan untuk mencapai kesepakatan dalam waktu dekat tetap ada. FCinternews.it melaporkan bahwa setelah meninggalkan pertemuan yang bertajuk manajemen sepak bola dengan para mahasiswa Universitas Bicocca Milan, CEO Inter Giuseppe Marotta kepada para reporter yang hadir mengatakan, Simone Inzaghi sangat bagus, dia tahu cara mengatur pertandingan dengan sangat baik bahkan dalam pertandingan sulit seperti kemarin melawan Frosinone, kekompakan, semangat pengorbanan dan keinginan untuk mencapai tujuan muncul di tim. Pertandingan melawan Juve setelah jeda internasional nanti adalah pertandingan yang akan kami hadapi dengan tenang, dan perlu diingat bahwa keindahan dari kejuaraan ini adalah ketidakpastiannya. Dilansir FCinternews.it, dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Austria Wina, pelatih Salzburg Gerhard Struber mengatakan, pertandingan melawan Inter telah menguras tenaga kami sampai batas tertentu. Namun pada saat yang sama pertandingan itu sangat penting untuk pembelajaran, mentalitas dan ketahanan. Kami membutuhkan kemauan keras dan mentalitas pemenang, dan menurut saya sepak bola hanyalah pertarungan untuk mendapatkan poin pada akhirnya. Dilansir FCinternews.it, setelah menjadi bagian dari Hall of Fame sepak bola Italia, Gianfranco Zola mengatakan, Inter adalah tim yang memberikan sesuatu yang lebih, semua orang melihatnya, tidak hanya dari hasil tapi juga dari sudut pandang kualitas permainan, mereka menyelesaikannya dengan baik dan tahun ini mereka membuktikan diri mereka. Nerazzurri adalah tim yang paling membuat saya terkesan, lalu ada Milan misalnya yang bermain bagus di awal, mereka mengalami pasang surut, namun mereka adalah tim yang terbukti penting. Juventus adalah gambarannya, bukan pragmatisme namun mereka adalah kekuatan yang penting dan patut dihormati. Kepada Sky Sport, legenda Milan yang kini menjadi pelatih Regina Alessandro Nesta mengatakan, saya melihat Milan sedikit kesulitan, skuadnya kekurangan karena cedera. Kemudian tidak pernah mudah untuk mengisi ulang tenaga setelah pertandingan seperti melawan PSG di Liga Champions. Inter dan Juventus adalah lawan yang harus dilawan hingga akhir demi Scudetto dan Milan membutuhkan skuad penuh untuk bersaing. Bagi saya, Juve memiliki DNA bersaing untuk sesuatu yang penting. Dilansir FCinternews.it, Francesco Totti yang tampil dalam episode pertama Bobo Fieri Talk Show mengatakan, Dybala adalah titik tumpu tim yang terkuat secara teknis, ia memiliki daya cipta terbesar, sementara Lukaku adalah pemain yang membawa kekuatan ke dalam tim. Mereka adalah duet teratas dan setiap tim di Serie A pasti akan menyukainya.
Lautaro Thuram adalah pasangan yang berbeda, mereka adalah pasangan hebat. Tapi jika saya harus memilih sebagai mantan pemain, saya akan memilih Lukaku Dybala. Bukan karena mereka bermain untuk Roma, tapi karena cara mereka saling melengkapi, mereka sempurna. Dilansir fcinternews.it, dalam wawancara dengan Christian Vieri di acara Bobo Vieri Talk Show, legenda Inter Adriano mengatakan, "Saya baik-baik saja. Saya tidak punya rencana kembali ke dunia sepak bola baik sebagai pelatih atau manajer. Saya ingin hidup di luar dunia sepak bola. Saya tidak selalu mengikuti Inter, tapi saya melihat tim Inter yang kompak musim ini dan saya berharap mereka bisa memenangkan kejuaraan. Saya belum melihat Marcus Thuram. Inter pasti punya seseorang pemain yang seperti Anda dan saya. Lautaro Martinez bermain sangat baik, dia pemain yang sangat cerdas dan dia masih muda." Berbicara kepada radio Serie A, mantan pemain Juventus Claudio Marchisio mengatakan, Allegri mengungkapkan bahwa penting bagi Juventus untuk tetap mengikuti jejak Inter. Namun, dalam jangka panjang saya pikir Juventus tidak akan mampu bersaing dengan Inter yang merupakan tim hebat, tim dengan kualitas dan kepastian yang hebat dan mereka telah membuktikannya. Tidak hanya di Liga Champions, tapi juga di Serie A seperti yang terlihat di San Siro saat mereka mengalahkan Frosinone. Juventus membuat saya khawatir karena terlalu banyak menghabiskan pertandingan tanpa gol dari para penyerang mereka. Kepada radio Serie A, Christian Vieri mengatakan, Inter dalam performa terbaiknya, mereka memainkan sepak bola yang bagus dan memiliki skuad yang sangat dalam. Juventus tidak bermain sebaik Inter, tetapi mereka kebobolan sedikit gol, mereka selalu berhasil mencetak gol dan memiliki 4 penyerang yang sangat kuat. Mereka memiliki tinggi badan dan kekuatan fisik di lini pertahanan dan mereka sangat bagus di lini depan. Dilansir fcinternews.it, setelah dipanggil oleh Luciano Spalletti ke tim nasional Italia, pemain Juventus Manuel Locatelli terpaksa meninggalkan kamp pelatihan di Coverciano karena cedera. Tes instrumental yang dilakukan di Coverciano menyoroti adanya patah tulang rusuk yang sedikit tergeser. Locatelli saat ini telah kembali ke Turin untuk menjalani perawatannya, namun masa pemulihannya belum jelas. Oleh karena itu ia diragukan akan pulih pada derby Italia pada tanggal 26 November nanti. Dilansir fcinternews.it, di panggung FIGC Hall of Fame Alessandro Altobelli berbicara tentang pertandingan Juventus versus Inter yang akan dimainkan setelah jeda internasional nanti dengan mengatakan, Inter dan Juventus adalah dua tim yang telah melanjutkan perjalanan lama mereka. Mereka berada di puncak klasemen dan ini pasti akan menjadi pertandingan yang bagus. Keduanya punya keinginan untuk menang dan itu sangat menarik untuk diikuti dan dilihat. Lalu, seperti yang dikatakan Baron, semoga yang terbaik yang menangnya itu Inter. Dalam wawancara dengan Sky Sport, striker milik Inter yang saat ini dipinjamkan ke klub Brest Martin Satriano mengatakan, mimpi saya adalah kembali ke Inter yang kini merupakan salah satu tim terbaik di Eropa dan di dunia. Saya tahu ini akan sulit, tapi saya ingin kembali. Jika tidak berhasil, saya tidak masalah bergabung dengan tim lain, di Italia maupun di luar Italia. TNT Sport melaporkan bahwa setelah enggan bermain sebagai pemain nomor 9 pada pertandingan kualifikasi Amerika Selatan untuk Piala Dunia 2026 melawan Peru, Alexis Sanchez akan kembali bermain melawan Paraguay. Pelatih Chili Eduardo Berizzo akan menempatkannya sebagai gelandang serang dan akan memberikan ruang di lini serang untuk striker yang baru saja berpartisipasi dengan baik bersama tim Chili U23 Damian Pizarro.